Shalom, saya Charles Yonan dari Departemen Marketplace. Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan dan mengundang Bapak dan Ibu, para pemimpin, para pelaku dunia usaha, untuk ambil bagian dalam melaksanakan program kami. Yang pertama adalah program perjalanan memberi atau Journey of Generosity, yang menuntun dan membuat kita mengerti arti dari kehidupan, arti daripada memberi, agar Tuhan dipermuliakan dan kehidupan kita menjadi dampak. Yang kedua adalah program Beyond Success yang bekerja sama dengan John Maxwell Foundations yang membuka pengertian kita bahwa selain menjadi sukses, ada lagi hal yang penting yang melampaui sukses itu, yaitu significance, yaitu kehidupan yang bermakna. Mari bersama-sama kita ambil bagian dalam melaksanakan visi, misi GBI, dan mewujudkan moto GBI Sehati. Hubungi kami di WA di bawah ini untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut ini adalah program Departemen Keluarga GBI. Yang pertama, pelatihan konseling biblikal, pelatihan 32 sesi untuk memperlengkapi saudara keterampilan konseling secara biblikal. Yang kedua, Marriage Leader Camp, yaitu retret pasutri bagi para pemimpin. Ketiga, pelatihan Bapak sepanjang kehidupan, yaitu untuk melatih setiap pria berfungsi sebagai Bapak. 4. Camp Pria Battle Indonesia, camp untuk pemulihan para pria. Kelima, sosialisasi mekar, yaitu melindungi keluarga, anak, dan remaja dari kekerasan di dalam rumah tangga dan hal-hal yang dapat memberikan satu keadaan yang kritis. Yang keenam, modul parenting untuk anak usia 0-12 tahun. 7. Buku pasca nikah yang berjudul Merawat Janji Nikah. 8. Single Handbook, yaitu buku panduan bagi para single. 9. Webinar Pria Battle Indonesia yang diadakan 1 bulan sekali. Dan 10 yang terakhir, penuntun mesbah keluarga harian. Demikian program Departemen Keluarga GBI. Bapak Ibu dapat request program tersebut melalui saya di nomor 081 90505 6192. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Daniel Ginting. Saya hendak memberikan laporan yang ada di Departemen Misi PGSDA BPP GBI. Program yang pertama adalah program pemetaan dan pendataan, di mana bersama dengan Kabid Misi yang ada di daerah-daerah dan BPD, kita akan memetakan dan mendata daerah-daerah mana saja yang potensi untuk dibuka GBI, yang siap untuk ditanam GBI. Dan program yang kedua adalah pelatihan PWB, di mana lewat pelatihan ini akan menghasilkan para utusan-utusan misi, dan tentunya dalam waktu dekat ini akan dibuka di Tapanuli, di Manokwari, dan di Purwokerto, dan juga di Kucing. Program yang ketiga adalah program Battle Mission Camp, di mana kita akan mengumpulkan anak-anak muda di daerah dalam bentuk camp dan akan dilatih dan akan diinspirasi tentang misi sehingga anak-anak muda kita memiliki hati misi. Dan program yang keempat adalah program perawatan misi, di mana kita akan mengunjungi orang-orang misi kita di daerah, memberikan semangat lagi di tempat-tempat pelayanan mereka, bahkan kita melakukan upgrading misi, mengumpulkan para utusan-utusan misi, di-upgrade kembali, dibakar kembali, disemangati lagi, sehingga mereka boleh menjadi penanam-penanam gereja dan boleh menjadi gembala-gembala yang missionaries. Lalu program yang kelima adalah program pengutusan, di mana dari Departemen Misi akan mengutus setiap utusan-utusan misi ke daerah-daerah yang belum terjangkau, bahkan ke daerah-daerah yang tak asing. Demikianlah program dari Departemen Misi. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Yohanes Nahua MTH, Ketua dari Departemen Pekabaran Injil Gereja Bethel Indonesia. Melalui video ini saya mengundang kita semua untuk bergandengan tangan menyukseskan target dari pendiri GBI untuk melahirkan 10.000 jemaat lokal. Maka itu Departemen Pekabaran Injil rindu supaya Bapak Ibu Ketua-ketua BPD sampai kepada BPLN bergandengan tangan bersama dengan kami untuk mewujudkan hal ini. Program yang akan kami laksanakan dari Departemen PI adalah program BEST. BEST itu adalah kependekan dari Bethel Evangelism Training. Program ini adalah program pelatihan untuk melahirkan 15.000 penginjil dari berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Andai saja 20% dari 15.000 penginjil ini bisa melahirkan 3.000 pos PI baru, maka kita akan optimis dan yakin bahwa GBI akan mencapai targetnya 10.000 jemaat lokal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sekaligus juga dengan ada Alpha Course, menggalakkan UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Berikut juga ada program pelatihan politik, ada program seni dan budaya, dan tentu masih ada banyak lagi program pelatihan lainnya yang tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari bisa bergandengan tangan bersama dengan kami. Pada bulan Februari tahun 2024 ini kita sudah mulai langsung di Kalimantan Timur. Kemudian di bulan Maret kita akan mulai di daerah BPD Tapanuli, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan Bekasi. Kemudian di bulan April kita akan mulai di Nusa Tenggara Timur, di Papua, Papua Barat, dan Jawa Barat. Di bulan Mei kita akan mulai di Kalimantan Barat, Riau, Sulawesi Utara dan Gorontalo, Surabaya, Teluk Cendrawasih, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Tengah. Kemudian juga di bulan Juni kita akan mulai di Nias, Jambi dan Bengkulu, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Bali NTB, Sumatera Utara, dan Aceh. Kemudian di bulan Juli kita akan mulai di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sumba, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Maluku. Dan di bulan Agustus tahun 2024 ini ada di Sumatera Barat, Barito, Sulawesi Tenggara, dan Papua Tengah. Biarlah dari program BEST ini dan Alpha Course dan tentu yang lain-lainnya kita bergandengan tangan untuk menggapai target kita bersama-sama melahirkan 15.000 penginjil dari putra-putri GBI baik yang ada di seluruh daerah maupun sampai ke luar negeri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, ketua-ketua BPD dan juga ketua-ketua Pelmas di seluruh BPD yang ada di Indonesia. Saya Pendeta Daniel Edi Prajetno sebagai Ketua Pelmas BPP GBI periode 2023-2027 ingin menyampaikan program daripada Pelmas. Yang pertama, Pelmas membuat sebuah program yaitu adanya klinik-klinik di kantor-kantor BPD di seluruh Indonesia. Ada 40 kantor BPD dan diharapkan 40 klinik itu berdiri. Yang kedua adalah mengajak untuk seluruh BPD dan juga ketua-ketua Pelmas terlibat di dalam pembentukan daripada Tagana. Daerah-daerah yang belum ada Tagana, maka dipersiapkan pelatihan untuk Tagana yang dinamakan dengan Tagana Raja Wali. Dan yang ketiga, kami juga membuka pelatihan, yaitu pelatihan pertanian dan perikanan yang akan diadakan di HOB. Dan kami berharap dengan program-program yang ada ini, maka ketua-ketua BPD dan juga ketua bidang Pelmas ikut terlibat bersama-sama. Dan semuanya kita lakukan untuk Gereja Bethel Indonesia dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami sampaikan disambut dengan sukacita dan Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Shalom Bapak Ibu Saudara, khususnya ketua-ketua BPD dan juga gembala-gembala gereja lokal. Izinkan saya Ketua Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia untuk menyampaikan informasi tentang program-program yang kami siapkan. Kami memiliki 5 program unggulan. Yang pertama kami sebut sebagai Ignite Revival Movement. Ini adalah sebuah kegerakan atau movement yang kami harapkan bisa terjadi di generasi muda kita sehingga mereka boleh mengalami kebangkitan dan pembangunan rohani yang dahsyat.
Berikutnya kami memiliki program Ignite Leadership, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak muda kita untuk menjadi the next leader atau pemimpin-pemimpin berikutnya yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang ketiga, kami memiliki TFT First Priority. Ini adalah modul penjangkauan jiwa bagi remaja. Jadi anak-anak remaja kita dilatih untuk menjadi penjangkau jiwa bagi sesama mereka. Lalu ada Battle Youth Camp yang kami sebut BU Camp. Ini adalah camp atau retreat bagi para pemuda-pemudi di gereja kita. Lalu ada Pahat Camp, yaitu camp khusus untuk anak-anak hamba Tuhan. Selain daripada program-program yang nanti akan dipaparkan, kita juga menyediakan materi-materi ajar khususnya buat sekolah minggu, yaitu benih kekal anak dan juga benih kekal buat remaja. Dan Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkannya di e-commerce atau online store, di Tokopedia, DPA, GBI Official Store. Bapak Ibu sudah bisa memesan dan langsung bisa digunakan, dan kami harapkan dapat membantu gembala-gembala gereja lokal dan khususnya para guru sekolah minggu dan ibadah-ibadah remaja untuk dapat menggunakannya dan menjadi berkat. Berikut adalah penjelasan tentang program-program yang lain yang telah kami siapkan. TFT Be Teachers, Talented, Excellent, Awesome, Care, Helpful, Effort, Receptive. Biro ABI, program yang mengupgrade guru-guru sekolah minggu, pelayan, dan aktivis anak untuk menjadi trainer guru sekolah minggu di daerah-daerah. Young Adult Getaway, Can Marriage Bring Happiness? Biro DMBI, seminar bagi usia dewasa muda yang akan mencari pasangan hidup dan menikah. Training Simple Research, Biro Litbang, workshop bagi biro-biro litbang di daerah untuk pelaksanaan simple research atau penelitian pragmatis yang lebih mengutamakan hasil yang bisa dipakai secara langsung pada kehidupan pelayanan. Training Media, Biro Media, workshop bagi remaja pemuda yang memiliki bakat dalam visual design dan videografi untuk memaksimalkan pelayanan gereja. Collaborative Fest, Biro Media, festival kolaborasi antara biro media dengan biro-biro lainnya. Shalom, saya Pendeta Joko Prihanto dari Departemen Pemuritan dan Diklat BPP Gereja Bethel Indonesia. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan tentang program dan hal-hal apa saja yang kita bisa akses dari Departemen Pemuritan. Departemen Pemuritan menawarkan beberapa modul atau materi untuk pemuritan yang bisa dipakai di gereja lokal Bapak, Ibu, dan Saudara masing-masing. Dan bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang kita susun sedemikian rupa sesuai dengan ajaran dasar Gereja Bethel Indonesia, sesuai dengan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, sehingga apa yang menjadi isi dari materi ini adalah materi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu saya mendorong kita semua untuk bisa menggunakan materi-materi ini, bahan-bahan ini sebagai bahan pemuritan di gereja lokal kita masing-masing. Ada modul 1, mengalami Kristus. Kemudian ada modul yang kedua, sejalan dengan Kristus. Modul yang ketiga, kokoh di dalam Kristus. Ada juga modul untuk memimpin seperti Kristus. Kemudian ada modul pemuritan menjadi seperti Kristus di marketplace, di dunia kerja. Dan juga yang terakhir ada komunitas sel, bagaimana membangun komunitas sel berbasis amanat agung. Bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang kita sudah siapkan sedemikian rupa dan sangat praktis bisa digunakan di gereja lokal kita masing-masing. Selain modul-modul menjadi seperti Kristus dan juga Komsel berdasarkan atau berbasis amanat agung, maka di dalam Departemen Pemuritan dan Diklat terdapat juga Bethel Empowering Center yang menyediakan training for trainers untuk hal-hal yang berkaitan dengan doulos camp, dengan bagaimana melayani secara excellent di gereja lokal dengan seperangkat modul dan seperangkat kegiatan-kegiatan yang pasti sangat menjadi berkat dan akan
membangkitkan pelayan-pelayan yang baru di dalam gereja lokal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang berminat untuk menggunakan bahan-bahan tersebut bisa menghubungi BPP GBI, PIC-nya adalah Ibu Marlina. Kita bersama-sama merindukan gereja lokal, jemaat yang kita layani, bertumbuh bersama-sama menjadi murid Kristus yang sejati dan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya Samuel Targan, Ketua Departemen Pendidikan BPP GBI. Saya mengajak Bapak Ibu di seluruh BPD untuk mendukung dua program utama Departemen Pendidikan. Yang pertama adalah pengembangan PAUD. Kita ingin agar setiap BPD dapat mendirikan setidaknya satu PAUD baru di tahun 2024. Untuk itu, kami dari Departemen Pendidikan akan mendukung dengan menyediakan kurikulum yang diperlukan. Kami juga akan melakukan pelatihan guru-guru PAUD agar mampu memiliki kompetensi yang diharapkan. Dan kami juga akan mengadakan konsultasi rutin lewat WA Group dan juga lewat Zoom Meeting untuk mengatasi permasalahan-permasalahan apapun yang dihadapi ketika mendirikan PAUD. Program utama yang kedua adalah menyangkut pendidikan dasar dan menengah. Kita ingin agar setiap SD, SMP, SMA yang ada di wilayah BPD kita masing-masing, baik yang didirikan oleh gereja maupun oleh anggota-anggota jemaat kita, untuk didaftarkan ke Asosiasi Pendidikan Bethel atau APB, agar dapat bersinergi meningkatkan kualitas sekolah kita masing-masing. Departemen Pendidikan GBI juga sedang bekerja sama dengan Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah, lembaga yang didirikan oleh anak-anak Tuhan untuk memajukan pendidikan di Indonesia, untuk melakukan pelatihan guru SD dalam pendidikan literasi dan matematika menggunakan metode yang biasa digunakan di sekolah-sekolah di Singapura. Program ini akan kita mulai di Jawa Barat dan kami mengajak agar sekolah-sekolah kita yang ada di Jawa Barat dapat mendaftarkan diri mengikuti program ini, agar kita dapat memenuhi kuota yang ditentukan, yaitu 400 anak didik. Bapak Ibu, kita juga akan melakukan serangkaian seminar parenting melalui webinar agar para orang tua di tengah-tengah jemaat kita dapat mendidik anak-anak mereka, mempersiapkan mereka menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita dukung program-program pendidikan yang disiapkan oleh Departemen Pendidikan BPP GBI, agar GBI dapat berdampak baik secara rohani maupun juga dalam peningkatan SDM di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Ketua BPD yang dikasihi Tuhan, dan juga seluruh Ketua BPLN bersama dengan seluruh peserta sidang MD. Perkenalkan saya dengan Ibu Silvani, Ketua Departemen Wanita Gereja Bethel Indonesia. Adapun program-program yang dapat dilaksanakan di BPD dan BPLN adalah yang pertama, seminar istri hamba Tuhan. Tujuan kita mengadakan seminar ini adalah memberikan pembekalan pelayanan kepada istri gembala, hamba Tuhan wanita, dan gembala wanita. Yang kedua adalah menara doa di setiap BPD dan BPLN. Tujuannya adalah sebagai pusat doa, pujian, dan penyembahan agar wanita Gereja Bethel Indonesia dapat dipakai Tuhan sebagai pendoa syafaat yang dipakai Tuhan sebagai alat keselamatan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tahun ini kita mencanangkan ada 41 menara doa di seluruh BPD dan 4 di BPLN. Yang ketiga adalah WCB 1, 2, dan 3. Tujuan diadakan WCB ini agar WCB ini menjadikan wanita Gereja Bethel Indonesia menjadi wanita cakap berdampak dan menjadi berkat di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Yang keempat adalah pembentukan WBI lokal baru.
dengan target 100 WB lokal baru terbentuk di Indonesia dan luar negeri. Kami rindu bergandengan tangan dengan seluruh BPD dan BPLN untuk menghimbau Bapak Ibu Gembala yang belum memiliki WBI agar bisa merealisasikannya dengan membentuk WB lokal di setiap gereja masing-masing. Yang kelima adalah doa puasa nasional. Kita akan berdoa dan berpuasa bersama dengan seluruh wanita GBI di seluruh Indonesia dan luar negeri pada tanggal 26 Maret 2024 di Geraha Betel. Doa puasa ini dilaksanakan secara onsite dan online yang dapat diikuti oleh seluruh Indonesia dan luar negeri. Kami rindu setiap BPD dan BPLN bisa mendukung doa puasa nasional ini. Tuhan Yesus memberkati.